Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 2. Kali ini saya akan membuat tugas video mitigasi bencana, materi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan kali ini saya akan menjelaskan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dijelaskan oleh teman saya nanti yang bernama Ferdi Firdaus. Langsung saja. Rehabilitasi merujuk pada proses pemulihan atau perbaikan yang ditujukan untuk mengembalikan seseorang ke kondisi yang lebih baik setelah mengalami kerusakan, kelemahan, atau kondisi yang mempengaruhi kesehatan fisiknya. Rehabilitasi dibagi atas empat konteks, termasuk yang pertama adalah rehabilitasi medis, berfokus pada pemulihan dan perbaikan kondisi fisik melalui internal medis seperti operasi, pengobatan, dan perawatan medis lainnya. Yang kedua, rehabilitasi fisik, melibatkan terapi fisik termasuk latihan fisik, terapi olahraga, dan manipulasi fisik yang bertujuan untuk memperbaiki kekuatan dan fleksibilitas mobilitas fisik yang mengalami kecacatan atau cedera fisik. Kemudian yang ketiga, rehabilitasi psikologis berfokus pada pemulihan kesehatan mental dan emosional individu. Kemudian yang keempat, rehabilitasi sosial membantu individu mengembangkan keterampilan sosial, kemandirian, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fri Firdaus. Dalam konteks mitigasi bencana alam adalah proses pemulihan dan pembangunan kembali setelah terjadinya bencana alam. Tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mengembalikan kehidupan infrastruktur yang terdampak oleh bencana alam, sehingga masyarakat dapat beradaptasi, memulihkan mata pencarian, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Proses rekonstruksi melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama adalah pemulihan darurat yang melibatkan langkah-langkah segera untuk menyelamatkan nyawa manusia, seperti menyediakan tempat perlindungan sementara, membangun tenda dan peralatan medis, dan memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih, dan lain-lain. Setelah tahap pemulihan darurat tersebut, tahap pemulihan jangka menengah dimulai. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah mengembalikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas kesehatan. Tahap yang terakhir dari rekonstruksi tersebut adalah pemulihan jangka panjang. Pada tahap ini, upaya dilakukan untuk membangun kembali ekonomi, memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan infrastruktur yang tahan bencana, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana di masyarakat. Ada contoh rekonstruksi pada mitigasi bencana yang telah dilakukan di satu negara. Misalnya, rekonstruksi pasca tsunami di Aceh pada tahun 2004. Pada kasus ini, rekonstruksi melibatkan pembangunan kembali seperti rumah, sekolah, rumah sakit, serta pemulihan mata pencarian masyarakat melalui program bantuan dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal tersebut, pentingnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, serta selain membangun kembali infrastruktur yang terdampak, perhatian juga diberikan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini mencangkup membangun komunitas yang lebih kuat, memperkuat sistem peringatan diri, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses rekonstruksi. Dalam menghadapi masa depan yang lebih sering terjadi dalam bencana alam, rekonstruksi semakin lebih penting dengan mempertimbangkan pembelajaran dari bencana-bencana sebelumnya. Diharapkan rekonstruksi dapat menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh, infrastruktur yang lebih tahan bencana, dan sistem yang lebih responsif dalam menghadapi ancaman bencana.